Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Ibrahim dengan NIM 10012100084 dari Program Studi Pendidikan Kimia Semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai boron. Boron ditemukan oleh ahli kimia Prancis yaitu Joseph Louis, Guy Lussac, Louis Jacques-Denard, French chemist, dan seorang ahli kimia Inggris yaitu Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Boron terisolasi dan terdapat dalam asam borat yaitu H3BO3. Kata boron berasal dari bahasa Arab yaitu burak dan dalam bahasa Persia yaitu burah dan akhirnya disebut dengan borat. Boron adalah unsur golongan 3A dengan nomor atom 5. Warna dari unsur boron adalah hitam. Kemudian boron memiliki sifat antara logam dan non-logam yang artinya semi metalik. Boron lebih bersifat semikonduktor daripada sebuah konduktor logam lainnya. Secara kimia, boron berbeda dengan unsur-unsur satu golongannya. Boron juga merupakan unsur metaloid dan banyak ditemukan dalam biji boraks. Selanjutnya, kecenderungan boron. Golongan 3A terdiri dari unsur-unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Dari semua unsur golongan ini, boron merupakan satu-satunya unsur logam dan diklasifikasikan sebagai unsur semilogam. Boron yang bersifat semilogam cenderung membentuk ikatan kovalen. Namun demikian, ikatan kovalen juga umum terjadi pada unsur-unsur metalik dalam golongan 3A. Hal ini dikaitkan dengan tingginya muatan +3 dan pendeknya jari-jari tiap ion logam yang bersangkutan, sehingga menghasilkan densitas muatan positif yang sangat tinggi, yang pada gilirannya mampu mempolarisasi setiap anion yang mendekatinya untuk membentuk ikatan kovalen. Kemudian boron memiliki kecenderungan untuk melepaskan 3 elektron. Bagi boron untuk mendapatkan konfigurasi elektron, gas mulia merupakan hal yang kurang menonjol dibandingkan unsur dari golongan 1A dan 2A. Kemudian pada kenyataannya, walaupun kita mengumpamakan ion B3+ dengan gejala tertentu, energi yang diperlukan untuk menghasilkan ion B3+ itu terlalu tinggi. Kemudian boron juga mempunyai sejumlah bentuk alotrop. 3 dari alotrop ini terkenal dengan sifat-sifatnya, dan semua alotrop itu mengandung satuan berulang 12 atom boron yang disusun dalam bentuk iksohedral teratur. Iksohedral atau boron terikat secara kovalen satu sama lain membentuk jaringan kovalen padat. Ketiga alotrop merupakan semikonduktor dan salah satunya stabil dalam bentuk padatan hitam yang relatif keras. Pengertian boron. Boron sendiri merupakan unsur yang mempunyai massa atom 10,811 dan nomor atom 5 dengan jari-jari atom 0,98A. Boron termasuk unsur yang bukan logam dalam bentuk amorfos berupa serbuk berwarna hitam kecoklatan. Kemudian boron ini tidak bereaksi dengan air ataupun dengan asam hidroklorid dan tidak berpengaruh oleh udara pada suhu normal. Dengan pemanasan, boron dapat bereaksi dengan nitrogen yang membentuk boron nitrida dengan oksigen yang membentuk boron trioksida yaitu B2O3, serta dengan logam seperti magnesium yang membentuk magnesium borida yaitu Mg3B2. Kemudian boron bul sebagai asam otorborik biasanya ditemukan dalam sumber mata air, gunung berapi, dan sebagai borates di dalam boron dan kolomanite. Sumber-sumber penting boron adalah rasorit dan tinkal. Kemudian kristal boron murni dapat dipersiapkan dengan cara reduksi fase uap boron triklorida atau tribromida dengan hidrogen pada filamen yang dipanaskan dengan listrik. Kemudian boron yang tidak murni menyerupai bubuk hitam dengan kecoklatan dan dapat dipersiapkan dengan cara memanaskan boron trioksida dengan bubuk magnesium.
Kemudian sifat-sifat boron. Boron memiliki sifat di antara logam dan non-logam, yaitu semilogam. Boron lebih bersifat semikonduktor daripada sebuah konduktor. Secara kimia, boron berbeda dengan unsur-unsur satu golongannya. Boron juga merupakan unsur metaloid dan banyak ditemukan dalam biji boraks. Kemudian boron terdapat dua elektroboron, yaitu boron amorfus, yaitu serbuk coklat, sedangkan boron metalik berwarna hitam. Kemudian bentuk metaliknya keras dan merupakan konduktor yang buruk dalam suhu kamar. Boron tidak pernah ditemukan bebas dalam alam. Kemudian secara umum boron mempunyai sifat sebagai boron termasuk unsur semilogam, kemudian tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam, kemudian bisa membentuk ikatan kovalen. Kemudian sifat-sifat kimia. Yang pertama merupakan asam yang kuat. Yang kedua, bahan pengoksidasi dan penghidrasi terhadap senyawa organik. Dan yang ketiga, boron dapat menguraikan garam dari sebagian besar asam-asam lain. Kemudian yang keempat, stabil di bawah kondisi-kondisi lingkungan hidrostorik. Dan yang kelima, asam boraks jika dipanaskan di atas 170 derajat Celcius akan terhidrasi. Kemudian sifat fisika boron. Dengan boron memiliki simbol B dengan berat jenis 2,34 gram, kemudian volume atom 4,6 cm per mol, titik lele 234,9 Kelvin, kalor perleburan 50,2 kJ per mol, kalor penguapan 480 kJ per mol, kapasitas panas 25 derajat Celcius, struktur kristal yaitu rhombohedral, kemudian elektronegativitasnya 2,04, kemudian radius kovalen yaitu 82 pm, dan afinitas elektron yaitu 26 kJ mol 4-1. Kemudian boron triklorida, sifat fisikanya itu berbentuk gas, titik lelehnya -107 derajat Celcius, sementara titik didihnya 13 derajat Celcius dan memiliki berat 5,1 kg. Dan kemudian selanjutnya yaitu oksida, yaitu di boron trioksida yang memiliki sifat fisika yang berwarna putih, bentuknya kristal padat dan titik lelehnya 450 derajat Celcius, sementara titik didihnya 265. Kegunaan boron. Boron berupa zat padat berwarna hitam, rapuh, gelap yang sangat keras. Oleh karena itu boron ditambahkan pada baja dan alloy lainnya untuk menambah kekerasan. Boron dan senyawanya memiliki banyak sekali kegunaannya, yaitu yang pertama, boron dalam bentuk amorfus digunakan pada roket sebagai alat penyala. Kemudian yang kedua, borat atau asam borat digunakan sebagai antiseptik ringan. Kemudian yang ketiga, senyawa boron digunakan sebagai pelapis baja pada kulkas dan mesin cuci. Yang keempat, hidrida dari boron kadang-kadang digunakan sebagai bahan bakar roket. Kemudian yang kelima, sebagian besar boron digunakan untuk membuat kaca dan keramik. Dan selanjutnya yang keenam, asam borat digunakan sebagai insektisida terhadap semut, serangga, dan kecoa. Kemudian boron karbida digunakan untuk membuat amplas. Dan masih banyak lagi tentang kegunaan boron. Mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai boron. Bila ada kekurangan dan kesalahan terhadap kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.